Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa ba'du. Teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla kembali pada pagi Ahad ini kita kembali berkumpul untuk mengetahui apa saja yang merupakan fitnah di akhir zaman yang bisa jadi kita mengalaminya dan kemudian harus pandai dan harus benar dalam menyikapinya sehingga dengan demikian diharapkan kita akan lulus dan pada akhirnya berhasil untuk memiliki sikap istiqamah. Dan kalau kita memiliki sikap istiqomah itu, maka mudah-mudahan kita termasuk orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala karena kita lulus dari ujian. Karena kita tahu bahwa hidup ini adalah ujian. Kata Allah Subhanahu wa taala, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kalian yang amalannya lebih bagus, paling bagus. Bagaimana kita tahu itu bagus atau tidak bagus, atau lebih bagus atau paling bagus? Tentunya adalah menggunakan indikator-indikator yang berasal dari syar'i. Pagi hari ini kita akan masuk kepada fitnah akhir zaman dan terkait dengan urusan budaya. Jadi kalau kita tidak tahu, bisa jadi kita terjebak dalam fitnah ini, lalu kita gagal dalam menyikapinya. Oleh karena itu, bukan berarti bahwa Islam anti budaya, bukan. Atau Islam memerangi budaya, bukan. Jadi jangan disalah pahami. Sebenarnya Islam itu kan datang sebagai penuntun, sebagai pembimbing, sebagai pengarah. Karena dia di dunia ini untuk beribadah kepada Allah, ini pahami jalan pikirnya. Manusia itu di dunia ini untuk beribadah, bukan untuk sekarang sendiri. Allah berfirman, "Wa ma khalaqtu al-jinna wal insa illa liya'budun." Aku tidak menciptakan manusia, tidak menciptakan jin kecuali agar mereka beribadah, mengabdi, taat kepadaku Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita tahu bahwa kita ini tidak ada di dunia ini untuk mengabdi, beribadah kepada Allah, maka semua kesadaran kita terarah ke ayat ini. Berarti kita boleh makan, boleh minum, boleh ini, boleh itu, tetapi dalam koridor taat dan berhamba kepada Allah. Bukan tidak mau diatur, bukan membuat aturan sendiri, bukan malah bertolak belakang dengan kehendak yang menciptakan kita. Itu tidak rasional. Kalau orang berpikir sehat, itu tidak demikian.
Misalnya orang membangun suatu terminal ataupun stasiun atau airport atau apa kan punya maksud, punya tujuan, membangun usaha, membangun rumah, apa punya tujuan. Tujuan itu harus diikuti panduannya, tidak boleh ada yang keluar dari situ. Kita masuk pada suatu negara, itu ada aturannya. Kalau kita sekarang sendiri tentu akan terkena pasal yang melanggar dalam peraturan atau undang-undang yang berlaku di kawasan itu. Seperti itu juga karena kita ini tahu bahwa alam semesta ini yang memiliki Allah, maka sudah wajar dong kalau Allah lah yang mengatur. Dan kita sebagai makhluknya, bahkan bukan kita yang datang sendiri ke alam semesta ini, tapi kan Allah yang mengadakan kita di sini. Bahkan bukan hanya mengadakan, kan Allah pula yang membuat kita hidup, kita makan, kita segala macam beraktivitas apapun di dunia ini, menjadi warga dunia ini, seluruhnya berada di bawah tadbir, pengaturan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, maka para jemaah sekalian, sadari dengan mendasar kesadaran itu, sehingga wajar kalau Allah ikut campur, wajar kalau Allah mengatur seluruh kehidupan kita. Toh pada akhirnya, agar kita selamat, agar kita bahagia, agar kita masuk surga Allah yang Allah janjikan. Jadi terkadang logika dasar seperti itu adalah kurang dipahami atau kurang diyakini, sehingga tidak sedikit orang yang mengaku beriman tetapi masih kurang memahami dan menyikapi dengan benar. Nah, para jamaah sekalian, saya ingin sampaikan pada pertemuan kali ini adalah terkait dengan bagaimana Islam menyikapi, membekali umatnya ketika dia menghadapi akhir zaman yang syarat akan fitnah, terutama dalam perkara budaya. Para jemaah sekalian, saya tidak akan definisikan dari sisi etimologis, terminologis tentang budaya, tetapi sebetulnya adalah budaya itu apa saja yang mencakup tentang misalnya tradisi, kebiasaan, adat, atau misalnya bahasa, atau peri kehidupan, atau apa sajalah yang terkait dengan sebetulnya pada saat manusia itu hidup, pada saat manusia itu diberi daya oleh Allah SWT untuk berpikir, untuk hidup, untuk membela diri, dan untuk senang, untuk puas, segala macam itu diberi oleh Allah kemampuan. Lalu muncullah berbagai kemudian tradisi-tradisi untuk mereka senang, untuk mereka bahagia, untuk mereka selamat, untuk mereka pintar, dan segala macam. Semua itu adalah masuk dalam kategori pembahasan ataupun ruang lingkup budaya. Nah, tentu Anda tidak akan singgung dari berbagai workshopnya, tetapi yang berdasarkan kepada dalil yang jangan-jangan kita membentur dengan dalil itu, padahal dalil-dalil itu isyaratnya adalah larangan atau kewaspadaan atau perintah atau anjuran. Kalau dia adalah perintah kan harusnya ditaati, betul tidak? Kalau itu larangan kan harusnya ditinggalkan atau dihindari. Kalau itu adalah kewaspadaan berarti kita berjarak, begitu kan? Kalau itu adalah kebolehan, berarti kita tidak mengapa. Jadi koridor ini yang kemudian harus selalu menjadi pegangan kita,
Dan pada saat mana naskah ataupun nas ataupun dalil itu memberi isyarat kepada kita, saat itulah kita dituntut untuk bersikap benar di dalam menyikapi hidup. Para sekalian, yang pertama adalah akan masuk dari sisi seni. Dari sisi seni. Nah, terkait ini saya akan bawakan ada ayat di dalam surat Luqman ayat 6. Allah berfirman, "A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi may yashtari lahwal haditsi liyudilla an sabilillahi bighairi ilmin wa yattakhidaha huzwa. Ulaika lahum adzabun muhin." Antum kalau kita memperhatikan akhir ayat ini, itu isinya ancaman. Ya, coba kita ulang kata Allah SWT, ulaika itu isyarat. Isyarat itu untuk biasanya orang-orang atau manusia yang berakal dan itu jauh untuk menunjukkan banyak. Ulaika mereka itu. Kenapa dengan mereka itu? Kata Allah, lahum. Lahum itu adalah berhak mendapat. Apa yang mereka berhak dapatkan? Kata Allah, adzabun. Adab itu siksa. Betul. Kalau orang diberitahu bahwa mereka berhak mendapatkan siksa, itu berita gembira atau ancaman? Ya, ancaman, betul tidak? Bahkan Allah memberikan gambaran tentang azab itu. Kata Allah Subhanahu wa taala, muhinun. Muhinun itu berasal dari kata hayyinun atau hina. Muhin itu adalah yang menghinakan. Jadi azab itu seolah bekerja, berperan untuk menghinakan, merendahkan, menjatuhkan martabat orang atau mereka tadi yang disyaratkan oleh Allah itu. Berarti ini kan sebetulnya ancaman serius, betul tidak? Kata Allah Subhanahu wa taala, mereka berhak mendapatkan azab yang menghinakan. Ini ancaman serius ini. Ya, bagi orang yang beriman, bagi orang yang tidak beriman, ya namanya tidak beriman kan. Jadi cengangas-cengenges, ya, menyepelekan, melengos, ya, memalingkan muka, berpaling, wajar karena dia tidak beriman. Tapi bagi orang yang beriman, wah gemetar itu, takut itu, bahkan tidak ingin melanggar karena namanya sudah siksa, menghina, sudah disiksa, sudah pedih, betul tidak? Tidak disebut siksa kalau dia tidak membuat menderita. Sudah membuat sakit, membuat menderita, membuat petaka, lalu disebut lagi menghinakan. Apalagi nih, betul. Jadi baik orang yang beriman, bagi kita orang yang beriman, insya Allah mudah-mudahan ayat ini belum apa-apa sudah memberikan rasa khawatir dan bukan anak nakut-nakuti, tetapi anak isyaratkan pas ujungnya dulu, betul tidak? Supaya tahu isi daripada ayat ini. Dan ini adalah Allahu Rabbul Alamin yang memberitakannya, bukan saya. Dalam surat Luqman, antum bisa cari ayat ke-6. Nah, sekarang kita lihat ayat awalnya apa? Awal ayatnya. Kata Allah, wa minan nasi, wa dan min dari nasi manusia. Tidak semua, karena min dari manusia, betul tidak? Nah, jadi masalahnya adalah teman sekalian, ada orang itu terbagi dua, ada orang yang, gitu. Yang mana? Kata Allah, man yastari, man siapa yang yastari membeli, yastari itu membeli. Lalu
lahwal hadis. Dengarkan, lahwal hadis, gitu ya. Saya tidak akan terjemahkan dulu. Nanti saya ingin bawa perkataan para ulama. Ngapain memberi lahwal hadis itu? Kok belilah wal hadis untuk apa? Kata Allah, liyudilla an sabilillahi bi ghairi ilmin. Agar silah wal hadis ini membuat mereka sesat. Liyudilla, menyesatkan. Waduh, tidak bagus kalau gitu, betul tidak? Harusnya kan menunjukkan ya kepada jalan yang lurus. Ini menyesatkan. Dari mana? Dari sabilillah, menyesatkan dari jalan Allah. Nah, itu namanya peluang atau tantangan. Kalau orang dalam ilmu manajemen ada namanya SWOT, ini namanya termasuk bukan peluang ini namanya tantangan. Katanya liudilla an sabilillah, menyesatkan dari jalan. Bighairi ilmin, tambah lagi tanpa ilmu. Kalau orang yang menyesatkan tanpa ilmu gimana? Para yang sekalian tentu tidak boleh. Wa yattakhidhaha huzwa, dan menjadikannya sebagai huzwa. Istihza, sebagai Allah. La haula wala quwwata. Kalau kita lihat, ya, ayat ini ada sabab nuzulnya. Al-Imam Al-Baghawi di dalam tafsir beliau yang mengatakan, kata beliau ada namanya Al-Kalbi dan Muqatil menyatakan bahwa kata beliau nazalat bin Nadhr ibn al-Haris ibn Bildah kana yatajiru wa yati al-ghirata wa yashtari akhbar al-ajami wa yuhaddisu biha Quraisyan. Katanya ada orang namanya An-Nadhr bin Al-Haris bin Bildah, orang ya. Nah, orang ini kalau bahasa kita jadi yang berbisnis dalam bidang budaya. Apa? Kata dia adalah tajir itu tijarah, itu bisnis. Jadi orang itu berbisnis. Lalu apa? Di antara usahanya adalah yashtari, membeli akhbar, berita-berita. Saya sengaja terjemahkan supaya kita paham semua. Jadi ini bukan sekedar anak selamatkan. Berita-berita. Berita apa? Al-ajam. Al-ajam itu bukan Arab. Jadi berita-berita hal ihwal tentang bukan Arab, berita-berita ini dibeli. Wa yuhaddisu biha Quraisyan, dan kemudian diberitakannya, disampaikannya berita itu di kalangan orang-orang Quraisy. Nah, jelas ini kan namanya bisnis berita, betul. Mungkin kalau kita lihat zaman sekarang kan ada nih. Jadi bukan baru itu bisnis berita itu, juga zaman baheula ya. Wah, yang kalau katanya begini, filosofi bisnisnya begini, katanya inna Muhammadan yuhadditsukum bi hadits adin. Muhammad, maksudnya Rasulullah, itu memberitakan kepada kalian tentang berita-berita kaum Ad, kaum Samud, kan ada dalam Al-Qur'an betul ya, tentang beritanya kaum. Wa ana, kata si An-Nadhr, aku wahditsukum bi haditsi Rustum wa Isfandiar wa akhbari al-Makasirah. Nah, gitu. Saya juga beritahu. Jadi seolah partnernya Rasulullah SAW, tapi yang berbeda. Aku, kata An-Nadhr, juga begitu. Saya beli berita tentang Rustum, tentang Isfandiar. Ini berita-berita tentang Parsia segala macam, bukan Arab ya. Wa akhbar al-Makasirah, Akasirah Kisra, Kaisar, istana-istana, fasatam yastamlihuna hadisahu. Kalian akan merasakan ada kesenangan, ada kenyamanan, ya. Inilah dalam bahasa Arab itu adalah ada kepuasan, ada kesenangan dengan mendengarkan apa yang aku sampaikan. Itu namanya bahasa iklan, bahasa promosi, supaya orang tertarik.
wa yatrukuna istima'al Qur'an, dan kata an-nadhr, lalu kalian akan tinggalkan mendengarkan Al-Qur'an. Paham? Cara filosofi berpikir bisnisnya? Jadi jelas sekali, berpikir bisnisnya si an-nadhr ini adalah untuk memalingkan manusia dari mendengarkan Muhammad, gitu. Muhammad itu identik dengan Islam. Muhammad itu identik dengan Al-Quran. Muhammad itu identik dengan sunnah-sunnahnya, tuntunan yang penjelasan Rasul terhadap Al-Quran. Jelaskan. Lalu kata Al-Kalbi, kata Muqatil, fa'anzalallahu hadhihi ayat, maka turun ayat ini. Jelas. Jadi turunnya ayat ini jelas kan? Nah, ternyata waktu itu ada begini begitu, lalu Allah turun. Nah, kalau mau ditanzil, mau diturunkan ayat ini kepada masa kini, sekarang ada nggak orang yang bisnis dalam bidang ini? Nah, lihat di situ. Kalau ada, berarti sama dong dengan an-nadhr, betul tidak? Ada nggak upaya itu, kegiatan itu ada nggak sekarang? Nah, berarti ada juga. Artinya Islam berlaku dong pada zaman sekarang. Nah, sekarang saya akan baca perkataan Al-Imam Al-Ghazali, ya, Al-Ghazali dalam kitab namanya Ihya Ulumuddin. Kata beliau ini, ya, sedikit keluar penjelasan. Kata beliau, wa amma syi'ru wa kalam hasanuhu hasanun wa qabihuhu qabihun illa anna tajarruda lahu madhum. Kata beliau, syair kalau zaman sekarang apa? Sastra lah, betul tidak? Dunia seni, ya, sastra, ya. Kalamun, banyak sastra itu di dalamnya banyak. Kalamun ada merupakan perkataan manusia. Hasanun, yang baiknya maka kita sebut baik. Wa qabihu, qabih. Kalau buruk ya kita katakan buruk. Tapi kata beliau ada apa-apa Imam Al-Ghazali. Illa anna tajarrud dalam, tapi kalau ada orang yang menelanjangi diri, maksudnya dia fokus tenggelam dalam seperti itu dalam dunia syair itu, kata beliau melakukan mazmum itu tercela. Jadi kalau kata Imam Al-Ghazali, ya, orang yang tenggelam dalam perkara-perkara syair sejenis seperti itu, dan pada akhirnya adalah karena tenggelam. Nah, tenggelam kan berarti lepek-lepek di dalam air kan. Orang itu hidup itu di atas air sehingga napasnya lega. Tapi kalau di dalam air gimana? Karena ada rekayasa, berarti paling beberapa saat saja, betul tidak? Kalau mau pakai oksigen berapa jam seperti kemarin kan di Nenggala 402 itu adalah 72 jam. Ya, menurut perhitungannya bisa tahan 72 jam. Tapi kan atasnya 100 jam itu rekayasa. Karena hukumnya hukum asalnya bukan di dalam lautan, tapi di atas lautan. Jadi mas sekalian, manusia itu hidup di atas permukaan bumi, bukan di dalam air. Kalau orang tenggelam, pasti dia akan capek bertahan karena dia harus merekayasa bagaimana tahan nafas. Nah, orang yang tenggelam itu, maka dia adalah, kata beliau, dia adalah Nah, karena kita masuk kepada tafsir, ya. Kata beliau Mujahid ibnu Jabr, ya, Mujahid ibnu Jabr. Ini saya nukil dari tafsir beliau, namanya tafsir Mujahid. Kata beliau begini, ayat tadi wa minan nasi may yashtari lahwal hadis itu maksudnya wa istirahul mughanni wal mughanniyah bil malil kathir wal istima'u ilaihim wa ila mislihi minal batil. Kata beliau yaitu tadi kata wa minan nasi mayastari itu orang-orang yang membeli lahwal hadis itu apa? Lahwal hadis itu oleh beliau diartikan dengan orang yang membeli penyanyi laki-laki.
wal mughanniyah penyanyi perempuan. Pakai apa belinya? Kata bil mal, dengan harta al-katsir. Katsir apa? Banyak. Dengan harta yang banyak. Kalau sekarang apa namanya itu kalau dengan beli dengan harga banyak? Bang beli itu apa maksudnya? Namanya honor, betul tidak? Honornya besar, honornya mahal. Bisa lebih mahal dari ustaz, betul tidak? Bisa jadi bisa puluhan juta bahkan bisa miliaran itu. Nah, pada sekalian wal istima' dan mendengarkan ilaihim kepada mereka wa ila mislihi dan kepada semisalnya. Semisal apa? Semisal nyanyi. Ya, kalau ilaihim kan orangnya mereka, mislihi kepada semisalnya berarti semisal nyanyi. Mislihi minal batil lebih umum lagi. Apa saja yang batil? Jadi beliau menafsirkan dua. Yang dimaksud dengan lahwal hadis secara khusus adalah musik dan nyanyi, secara umum adalah kebatilan. Nah, tinggal tanya sekarang, apakah ada yang seperti itu masa kini? Nah, itu fitnah akhir zaman. Jelas? Bagi kita orang yang beriman, hewan sekalian ketahui itu fitnah akhir zaman. Jangan tenggelam, nanti mazmum. Kata siapa? Al-Imam Al-Ghazali. Itu tidak. Nah, kembali. Jangan tenggelam, nanti kata Imam Ghazali mazmum. Nah, pada sekali itu kata siapa? Satu versi. Versi lain. Kata beliau wa Muqatil Ibnu Sulaiman. Ini tadi Mujahid itu adalah murid dari Abdullah bin Abbas. Muqatil bin Sulaiman itu wafatnya saja tahun 150. Berapa abad pada sekarang? 1300-an, betul tidak? Nah, banyak banget Indonesia yang ngapain tuh sekarang? 1300 tahun yang lalu Indonesia ada nggak? Waduh, tahu ngapain? Yang jelas belum ada lah. Indonesia kan 45 kan. Kata beliau, wa yattakhidhu ayatil Qur'an istihza'an, menjadikan Al-Qur'an sebagai olok-olok. Jadi kalau ada orang yang membeli manusia, membayar honor orang untuk mengolok-olok Al-Qur'an, apapun kegiatannya, itu tidak mau kegiatan kayak An-Nadhr tadi, itu tidak mau bukan. Kata beliau kalau orang itu kerjanya mengolok-olok, membuat, membayar, membela, menyewa orang untuk mengolok-olok itu menurut beliau sama dengan lahwal hadis. Jelas. Membayar orang, ya membayar ilmuwan, membayar peneliti, kan bisa kalau zaman sekarang kan. Membayar alat, membayar acara, apalah gitu. Tetapi isinya untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah. Nah kalau itu ada, itu sebetulnya fitnah akhir zaman. Karena ternyata ayat ini kan 1400 tahun yang lalu. Kok sekarang masih ada? Berarti sudah bukan Islam lagi. Berarti dia adalah kembali ke masa jahiliyah. Jelas. Dua. Sekarang orang yang meninggal tahun 200, yaitu Yahya bin Salam Al-Qayrawani. Kata beliau bahwa yang dimaksud dengan lahwal hadis dalam ayat tadi itu maksudnya syirik. Syirik. Jadi kata ada orang yang membeli dukun, kita ada misalnya membeli tukang sihir, ya tidak, membeli tukang tenung misalnya, atau kalau diistilahkan mungkin paranormal atau apalah gitu, betul tidak? Untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah, bagaimana tidak sesat orang dia harusnya bertauhid lalu dia bergantung pada mereka. Mungkin dalam pengobatan, mungkin dalam dunia apa saja, membuat manusia tergantung kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa saja membuat orang itu syirik dalam urusan akidah, dalam urusan kehidupan, dalam urusan ritual ibadah. Apa saja membuat mereka menyebutkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan orang itu yang digunakan itu namanya lahwal hadis. Siapa yang mengatakan itu? Ya, itu adalah Yahya bin Salam Al-Qayrawani. Ada lagi yang lain, ya.
Ini kalau diteratakan hadisnya aja selesai nih. Padahal masih banyak nih. Al-Imam As-Suddi lagi mengatakan al-Nabiyah lawan-lawan itu. Yahtar batil al-hadis al Quran. Memilih perkataan yang batil selain Al-Quran. Apa perkataan yang batil selain Al-Quran? Sekali hati, misalnya sekarang internet, sosial media, Facebook atau apalah gitu. Orang memilih itu daripada Al-Quran itu sudah salah. Karena apa? Kan kita tahu bahwa wa inna khairul hadisi kalamullah, bahwa sebaik-baik perkataan itu adalah firman Allah. Kenapa? Firman Allah tidak pernah dibaca kalau yang gitu tiap hari. Antum berapa jam baca WhatsApp, baca Facebook, baca internet, berselancar di internet itu berapa jam itu? Baca berita segala macam sana tahu, sini tahu. Lah Al-Quran tidak dibaca. Berapa jam antum berselancar di dalam hal itu? Berapa menit baca Qurannya? Itu saja sudah tidak benar, tidak bagus namanya, betul. Apalagi kalau yang batil yang antum pilih, jelas. Itu yang boleh. Kalau yang boleh saja tidak akan menyaingi baiknya Al-Quran, sudah tadi. Bagaimana kalau dengan yang batilnya ada hoax-nya di situ, betul tidak? Bagaimana kalau di situ ada provokasinya di situ, betul tidak? Bagaimana kalau di situ ada ghibahnya di situ, betul tidak? Sehingga muslimin yang satu gontok-gontokan yang lain, saling bermusuhan, saling curiga, saling benci, bahkan terjadi tawuran, betul tidak? Nah, itu kan termasuk lahwal hadis atau perkataan yang batil, yang itu adalah tentu adalah dipilih lebih daripada Al-Quran. Ya. Masih banyak ya, saya nanti tidak akan kebagian lain. Jadi kawan sekalian, intinya begitu ya. Ringkasnya adalah kata beliau bahwa apa saja ya, perkataan batil selain Al-Quran, apa saja yang melalaikan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyebabkan manusia tenggelam dalam perkara yang batil, yang menyebutkan mengingat Allah, melalaikan dari beribadah kepada Allah, apalagi yang mengolok-olok Al-Quran, semua itu adalah lahwal hadis. Nah, Allah ada itu manusia yang kerjaannya begitu tuh ada. Tadi wa minan nasi mayyashtari lahwal hadis, ada orang. Nah, orang yang tenggelam dalam pekerjaan seperti itu oleh Allah diancam. Apa ancamannya? Azab yang menghina wajahnya. Ciri, ini identifikasi ya. Ciri, jika suatu perbuatan itu diancam dengan azab atau diancam dengan sanksi hukuman berat di dunia, berarti perkara itu terhitung dosa besar. Nah, itu kata Al-Imam Al-Dhahabi dan imam yang lain. Berarti kalau begitu, lahwal hadis dan tadi yang anak sebut anak sampaikan menurut aku itu semua dosa kecil atau dosa besar? Dosa kecil atau dosa besar? Dosa besar. Masa dosa besar dikerjakan di bulan Ramadan lagi? Nah, ilaha illallah. Ramadan ini berusaha untuk jadikan momentum untuk berbersih diri, betul? Kok malah belepotan diri? Ayo akal yang mana yang orang pakai, betul? Karena itu teman sekalian, mari kita jernihkan cara berpikir kita, akibat kita, hati kita, ibadah kita, dan berbebas dari dosa sedikit-sedikit. Walaupun nggak bisa bulat-bulat begitu, sedikit. Tapi bertekadlah dari mulai sekarang, karena kita tahu kapan hidup kita akan berakhir. Nah, para jemaah sekalian, sudah cukup itu saja. Saya ingin bawakan berikutnya. Dikit penting nih. Ini yang berpendapat ini adalah Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas,
Al-Hasan, maksudnya Al-Basri, Ikrimah, Sa'id bin Jubair, tabi'in Jubair. Ada sahabat, setelah sahabat. Nah, ini pendapat tabi'in. Ayat ini kata beliau namanya yasdari ilah wal hadis itu maknanya ada wal ghina al ghina itu apa? Bukan kekayaan ya bahasa. Ini kalau dalam tulisan orang Indonesia mungkin ghina jangan apa namanya kecukupan, ya, kekayaan. Ya. Bukan ghina di sini nyanyinya. Ya. Kalau ghina pakai layyina itu kecukupan. Kalau ghina gitu, mamdud itu namanya adalah nyanyi. Nah, kata beliau di sini inilah wal hadis dalam ayat ini maknanya ghina. Wal ayatu nazalat fihi dan ayat ini turun berkaitan tentang itu. Ya. Maksudnya kata beliau yastabdilu wa yakhtaru ghina awal mazamira wal ma'asifa 'alal Qur'an. Mereka mengganti ya dan memilih nyanyi, seruling dan alat yang dipukul ma'asif itu adalah alat kalau bahasa kita ini sebutnya jadi sekarang namanya apa? Alat musik. Itu adalah lebih dipilih itu daripada Al-Quran. Ini ada fikih di sini sebetulnya. Memilih di sini lebih dipilih Quran. Berarti kalau dalam beberapa waktu, beberapa saat saja boleh nggak? Nah, itu fikih itu tidak. Berarti kalau itu musik dan lagu ini boleh atau tidak nih? Kalau membuat manusia tenggelam, jelas ini namanya dosa besar tadi, betul? Tapi kalau tidak tenggelam gimana? Icip-icip aja sedikit-sedikit gimana? Betul nggak? Boleh nggak? Nah ini ada fikihnya di sini perkataan ini, betul? Karena kata yastabdil yang dia ganti dan dia pilih itu seolah tenggelam semua, betul tidak? Nah bagaimana kalau sedikit aja, sedikit-sedikit, icip-icip lah, hiburan dikit, tidak melalaikan, tapi sedikit aja. Nah itu ada fikih di situ. Para ulama berbeda pendapat, tetapi supaya lebih jelas bahkan kalau Abdullah bin Mas'ud sampai bersumpah kata berdemi Allah lahwal hadis dalam ayat ini adalah al-ghina musik dan nyanyi. Wallahi alladzi la ilaha huwa dan bersumpah demi yang tidak ada Tuhan yang benar yang berhak ibadah kecuali Allah. 3 kali. Para sekalian sudah saya kedua tadi ayat kan, sekarang hadis berkaitan dengan masalah seni. Kata beliau hadisnya sahih ya, ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya dari Abu Amir atau Abu Malik Al-Asy'ari, kata beliau sami'tu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ya, jadi ini adalah sabda Rasul. Kata beliau begini, la yakunanna min ummati aqwamun yastahilluna al-hira wal harira wal khamra wal ma'azifa wa la yanzilanna aqwam ila jambi ilmin yaruhu alaihim bisan. Sampai akhir hadis panjang. Tetapi di akhir daripada ayat ini katanya adalah wa yubayyituhum Allahu wa yada'u ilma wa yamsahu akharin qiradatan wa nasir ila. Yang ingin saya bawakan itu adalah kata-kata ini akan ada terjadi di umat ini, min ummati, dari umatku, dari umat Muhammad, betul tidak? Ya bukan umat yang lain, orang yang mengaku umat Muhammad. Nah ini berarti akan terjadi dengan mereka. Akwam itu jangan dari kaum itu komunitas kalau bahasa kita sekarang. Tapi bukan hanya satu komunitas, banyak itu kaum-kaum atau komunitas itu. Ngapain itu kaum itu? Kata Rasul yang mengatakan yastahilun. Yastahil itu berasal dari kata halal.
Halal itu adalah asalnya, tapi sekarang yastahilu, menarik menjadi halal. Tadinya berarti apa? Tadinya haram, tapi ditarik-tarik jadi halal, dibuat menjadi halal. Yang tolong paham ini. Kalau tadinya tidak halal, ditarik menjadi halal, berarti yang tidak halal itu namanya apa? Kawan sekalian, kalau ditarik jadi halal, tadinya sebelum ditarik berarti apa? Jelas. Sebenarnya dari sini sudah kebaca nih. Coba contohkan, apa sih itu yang ditarik jadi haram itu? Yang jadi halal, yang tadinya haram jadi halal itu? Contoh. Al-hiram wal harir. Harir itu misalnya adalah sutra. Sutra itu bagi laki-laki hukumnya apa? Haram atau halal? Nah, ketika ditarik, jadi dia adalah dari haram jadi. Nah, sekarang wal khamr hukum asalnya apa? Haram ditarik jadi halal. Dianggap oleh orang, ya. Bukan hukumnya berubah jadi halal. Orang tertentu, komunitas dari umat Muhammad saat ini ada yang mengatakan kalau ngomong, gitu kan. Yang penting alkoholnya sedikit, yang penting tidak sampai 45%, yang penting 10%, gitu, misalnya seperti itu. Kita bahas. Nah sekarang wal ma'azif, sebelumnya haram, ma'azif berarti hukumnya apa? Haram dong, berarti betul tidak? Karena dia digrupkan dengan grup perkara-perkara yang haram. Cuman oleh beberapa komunitas umat Islam dikategorikan juga bahwa ma'azif hukumnya halal. Tapi hukum asalnya apa? Haram. Jelas. Kata Rasul, nah itu fitnah akhir zaman. Jadi ikhwan sekalian, wahai umat Islam, wahai umat Muhammad yang saya cintai karena Allah, ini fitnah akhir zaman. Sekarang ada tidak? Ada tentang namanya ma'azif. Ma'azif itu tadinya haram, tapi ditarik-tarik ke syarat-syarat sampai dianggapnya jadi halal. Atau dengan kata lain, menghalalkan nyanyian dan tetangganya. Kamu itu menyanyi sendiri, itu kan? Nyanyi itu diiringi oleh ini hadisnya Bukhari, Sahih Al-Bukhari. Bagi kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka ini adalah dari argumentasi kuat. Kalau lihat urutan itu adalah berarti level 2 paling sahih setelah Al-Quran. Satu Al-Quran, dua Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, kedua Sahih Al-Bukhari. Nah, para sekalian, sekarang anak pengen sampaikan pada aku bahwa kalimat yang yastahilun itu maksudnya apa? Ya, supaya antum paham ini bukan perkataan anak sampaikan. Setelah anak sampaikan terserah antum untuk memilih apa tidak, betul tidak? Kata beliau Ibnul Arabi, ya, dinukil oleh yang lain, yaitu oleh Ibnu Hajar Al Asqalani dalam kitab beliau namanya adalah Fathul Bari, ya, Syarah Sahih Bukhari. Nah kata beliau yastahilun itu maksudnya adalah kata Ibnu Arabi, Ibnu Hajar mungkin lagi dari yang lain. Kata beliau, ya tamil ayyakuna makna ya taqulun dari mereka meyakini bahwa musik dan lagu itu halal. Padahal tadinya, bayangkan kalau sesuatu yang haram kemudian berubah sekarang iktikadnya dari haram jadi halal, berarti sama dengan menghalalkan yang diharamkan oleh Allah, menghalalkan yang diharamkan oleh Allah itu besar. Dampaknya ancamannya itu bisa menyebabkan orang menjadi murtad keluar dari Islam. Ini bukan takut-takut, memang begitu keadaannya. Bagi orang yang ahlul ilmi paham ini, siapa saja yang menghalalkan ini orang kalau misalnya babi haram kan, betul kan? Dibilang halal, nah jadi seperti itu. Ada lagi tafsir yang lain kata beliau Namilu ayyakun dzalika majanan alal istirsal ayyastarsiluna fi syurbiha al-istirsal bil halali. Nah, kata beliau yaitu orang istirsal, apa istirsal? Terus rutin langgeng
tiap hari, tiap pekan, tiap weekend, tiap habis kerja, misalnya gitu tidak? Penat nih, gitu. Datang ke tempat minuman keras atau tempat mana? Yang tadi kita tidak bicara minuman keras, sekarang bicara tentang masalah menyanyi, gitu tidak? Supaya nggak penat nyanyi, itu tidak. Nah, kalau sekarang kan ada lokasinya, misalnya ada dugem, ada karaoke, ada apa itu, nah itu sebetulnya seperti itu. Kalau di situ ternyata adalah tempat untuk di mana orang itu menikmati perkara yang haram, bahkan meyakini bahwa itu adalah halal, bahaya menurut para ulama. Ya. Ma'azif apa? Tadi sudah ya, stahilun sudah. Sekarang ma'azifnya apa? Ternyata al-ma'azif itu menurut Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, alatul malahi. Alat bahasa Indonesia. Hanya kalau Indonesia alat-alat, kalau bahasa Arab itu satu alat, panjangin aja alatnya. Tapi alat dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan alat. Jadi alat-alat. Al-malahi, malah itu malha. Malha itu lahun. Malha tempat. Tempat lahun. Tempat-tempat yang membuat orang itu tidak beruntung, tempat-tempat orang itu merugikan, tempat orang itu berpaling dari mengingat Allah, tempat-tempat yang melalaikan. Ya. Nah, jadi alatul malahi, ya, bisa dia dorf zaman, bisa dia ada bisa alat, bisa zaman. Zaman kalau zaman berarti namanya tempat, waktu kalau tempat berarti kalau dia alat, ya berarti benda. Jadi maksudnya alatul malahi, alat-alat yang digunakan untuk membuat manusia lalai dari mengingat Allah. Dalam perkataan yang lain dibawakan di sini dari Al-Qurtubi, dari Al-Jauhari, kata beliau al-ma'asif artinya zina. Itu adil lagi. Apa tadi? Menyanyi lagi. Walladzi fi sihahihi, tetapi dalam kamus sihah untuk tulisan kalimat Al-Jauhari, alatul lahwi wa qila aswatul malahi, itu adalah suara-suara lahun, suara yang melalaikan, aswatul alat melalaikan, alat yang melalaikan atau suara yang melalaikan. Dalam yang lain dikatakan di sini hawasid dimyawi, ya, diartikan katanya al-azim itu al-khusuf wa ghairu duduh, itu yang dipukul-pukul, ya, dan yang lainnya. Mimma yudrabihi, yang dipukul, wa yudrabu ala al-ghina, dan itu mutlaknya adalah pada nyanyian. Azfun itu bahwa setiap namanya nyanyi disebut azfun. Ala kulli la'ibin azfun, bahkan setiap perkara permainan disebut juga oleh beliau azfun, dan seterusnya. Dan di dalam perkataan yang lain riwayat Malik dari Abu Maryam, kata beliau al-qiyam wa taruhu alaihim al-ma'an. Qiyam itu adalah urusan yang melakukan itu para 6:15 sekalian, karena baru satu ini misalnya. Masalah apa tadi? Masalah satu ayat dan satu hadis. Jadi sekarang hati-hati fitnah di akhir zaman. Kalau itu ada, kita harus bisa menyiasatinya, betul? Saya pernah sampaikan di pertemuan yang lalu, karena berkaitan masalah syiar, jadi hanya sudah kita bahas, yaitu masalah mendekor masjid. Ini juga fitnah zaman sekarang ini, bagian dari seni, betul? Masjid itu dihias, mungkin dari bentuk masjidnya, betul? Mungkin dari perhiasan masjidnya. Ya, tentu bukan berarti harus masjid itu jelek, namun masjid itu adalah baitullah, itu harus bagus. Tapi kalau justru yang ditonjolkan adalah dekorasinya, maka tentu tidak, karena itu bukan tempat seni, tapi itu adalah tempat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya hanya mengingatkan, menyegarkan ingatan kembali bahwa pernah saya bahas tentang fitnah akhir zaman dalam masalah apa? Syiar dan peribadatan, betul? Lalu di situ saya sebutkan tentang menghias masjid, mendekor masjid. Saya ulang di sini bagian daripada mengulang saja, karena yang terkait dengan budaya, yaitu masalah seninya, betul ya? Bahwa seni
Dan itu adalah fitnah akhir zaman yang mungkin suatu saat kita mengetahuinya atau mengalaminya adalah ini, yaitu diriwayatkan ya oleh Al-Imam Abu Dawud, dan beliau meriwayatkan hadis Rasul dari Abdullah bin Abbas, katanya adalah ma'umirtu bil tasjid di masjid, aku tidak diperintahkan untuk menghias masjid, dekor masjid. Yang menunjukkan bahwa memfokus ke urusan itu adalah termasuk yang bukan misi Rasulullah SAW. Dan ada perkataan Abdullah bin Abbas di sini dibukir Allah bin Abbas, la tusallimunna nama kalian akan menghias masjid itu seperti orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani menghias tempat ibadah mereka. Berarti namanya apa kalau gitu? Tasyabuh. Jadi umat Islam akan terjebak dalam tasyabuh, dalam apa? Dalam masalah menghias tempat ibadah. Nah, tasyabuhnya kan ini jarang, betul tidak? Tasyabuh biqaumin wa huwa minhum. Jadi kita harus hati-hati jangan sampai kita salah dalam mempraktekannya. Jadi teman sekalian seperti itu. Satu lagi ya mungkin cukup ini saja. Ada berapa ya? Kalau tidak cukup, sekarang sudah bisa dipaksa ya. Sampai dengan J. J berarti berapa? A sampai J berapa? 10. Baru sentuh berapa tadi? 3. Ya, jadi masih 7. Jadi harus sabar ya. Teman sekalian, berikutnya adalah anak sampaikan ternyata bagian dari fitnah akhir zaman yang mungkin kita harus tahu dan kita harus antisipasi adalah menjadikan Al-Quran sebagai seruling. Seruling. Ya, kita baca dulu. Di hadisnya diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabrani ya, di dalam Al-Mu'jam Al-Kabir. Diriwayatkan oleh Al-Imam As-Suyuti ya, di dalam Al-Jami' As-Saghir. Lalu kemudian hadis ini diteliti disahihkan oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani. Kata beliau begini, Auf bin Malik. Sahabat ini radhiyallahu anhu meriwayatkan anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Nabi. Jadi ini hadis. Kata beliau, akhafu alaikum sittan. Aku takut 6 perkara kalian melakukan. 6 perkara terjadi pada masa ini. Kalau amati ada nggak salah? Ini hadis Rasul ya. Bukan ramalan, wahyu namanya berasal dari wahyu Rasul itu bukan. Orang lain kan peramal, dukun gitu. Rasul tidak boleh dijelaskan dengan itu. Wahyu. Jadi kata Rasul ada 6. Kata beliau, aku khawatir sekali 6 perkara kalian alami. 1. Imaratus sufaha. Ini akan kita bahas nanti di masalah politik. Ya, fitnah akhir zaman dalam bidang politik belum kita bahas kan. Nah, jadi saya tidak akan luas di sini ataupun banyak. Imarah suatu imam itu berasal dari kata amir. Amir itu penguasa. Imarah berarti penguasa atau kekuasaan atau sistem perpolitikan gitu. Yang di bawah pimpinannya itu, pemimpinnya itu adalah sufaha. Sufaha adalah jamak dari safi. Safi itu bukan jahil, tapi safi artinya dungu. Jadi kata Rasul, aku sangat takut. Kalau kalian wahai umatku mengalami suatu masa di mana masa itu pemimpin kalian itu orang dungu, itu kata Rasulullah. Dan kita lewati dulu karena kita berbahas itu. Ya. Kedua, wasafud dima. Safud dima itu tumpah darah. Aduh, aku takut kata Rasul. Kalian suatu hari nanti akan mengalami di masa yang ada pada waktu itu adalah tumpah darah. Maksudnya apa? Pembunuhan. Pernah kita bahas. Ketiga, wabah yang berhukmi.
baik menjual. Hukmi tawar. Hukmi apa hukmi? Hukum. Hukum jadi bisnis dijual belikan. Harusnya menang jadi kalah, harusnya kalah jadi menang, harusnya keluar penjara dimasukkan, jebloskan ke dalam penjara, harusnya di penjara dibebaskan dari penjara karena hukumnya diperjualbelikan. Itu sudah digambarkan oleh Rasulullah Muhammadun Sallallahu Alaihi Wasallam. Harus aku takut. Maksudnya aku khawatir kalian mengalami. Kita mengalami hal itu nggak sekarang, zaman sekarang ada tak hal itu? Ya, antum kalau mengalami, kalau nggak mengalami berarti enggak dong, itu tidak. Ya, kalau mengalami, ya, seperti itu. Tapi masa itu akan ada. Subhanallah. Berikutnya, wa qati'atur rahim. Qati'ah itu putus. Ar-rahim, rahim. Putus silaturahim. Jadi kakak sama adik, foto-fotokan, bolong-bolongan gitu. Padahal sama, keluar dari perut sama, ibunya sama, hanya urusan masalah al-mal, buat tarikah, urusan harta, urusan warisan, wah sampai bunuh loh, betul tidak? Sampai urusan, teman sekalian, putus silaturahmi, hati-hati. Ya, sudah ada belum? Jawabannya nggak ada semua nih. Karena kita baru sahur nih, putus ya. Ya kan? Harusnya tekan dong. Waqati atau rahim putus silaturahmi. Berikutnya, wa nasbun yattakhiduna al-Qur'ana mazhab. Ini bahasan kita ya. Jadi ini adalah yang ada pada nasbun. Nasbun itu intisar ya. Intisar itu adalah tersebar. Apa yang tersebar? Kata beliau, yang tersebar itu adalah, kata beliau, yattakhidun, mengambil. Siapa yang mengambil? Kaum umat. Al-Quran, Quran. Mazamir, jamak dari mizmar. Mizmar itu seruling. Mazamir berarti seruling banyak. Quran dijadikannya kayak seruling, bukan Quran kayak seruling. Maksudnya apa kira-kira? Quran yang dibesarkan adalah seni dalam membaca, menyuarakan, menyanyikannya. Kalau menyanyikannya betul teman sekalian. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bil Quran, orang tidak menyanyikan Al-Quran, orang tidak membuat Al-Quran dibaca dengan indah, dengan seni, dengan suara yang bagus, bukan umat. Jelas? Jadi tidak bertentangan ini. Tapi masalah ini yattakhidun menjadikan itu yang fokus, yang prioritas. Jelas teman sekalian? Jadi kalau ada orang yang ternyata Quran itu yang ditonjolkan adalah dari sisi lagunya, do, re, mi, fa, sol, la, si, do nya itu, ya, maka itu yang dimaksud. Itu tanda kafir. Nah, terakhir kata luakan surah. Kasrah hadir. Apa hadir? Banyak. Surah artinya apa? Jamak dari surah. Banyak polisi. Nah, Teman sekalian, ini hadis Rasul, bukan kata-kata saya ya. Ada nggak sekarang? Ada jawaban. Benarkah ini perkataan? Itulah Rasul. Sahih hadisnya. Jadi teman sekalian, nah ada beberapa hal. Nah, jadi saya singgung tadi Al-Quran. Boleh Al-Quran itu harus kita indahkan baca. Bahkan anak teman-teman sekarang minimal kalau mau jadi imam ini, jadi imam di sini 10 kriteria. Jadi imam berdiri saja sudah 10, harus 10 kriteria dia harus punya. Kalau tidak punya harusnya jadi imam. Belum berbicara tentang imamul masjid, lain lagi. Kalau imam masjid lain lagi itu lebih banyak lagi. Imam sholat saja itu minimal harus. Saya tidak akan jelaskan secara lebih panjang. Tapi teman sekalian, nah di antaranya adalah suaranya indah. Suara itu membawa orang itu
melantun terbawa nyaman, masya Allah nikmat. Ini Al-Quran ini firman Allah, masya Allah indah husna gitu, betul? Harus iman betul. Kalau tidak ada dipilih, masa nggak ada semasjid? Betul tidak? Nah, oleh karena itu, tapi kalau yang Anda maksud di sini adalah bagian dari fitnah akhir zaman adalah orang justru memberatkan diri, takalluf atau membebani diri, maksa-maksain ya, silakan gitu ya. Antum itu adalah bukan di situ bakatnya, atau antum itu misalnya tidak usah niru, misalnya ada seorang syair, sautuhu jamil, suaranya indah banget. Antum ingin taklid sama dia, tapi kalau antum bebani diri nggak boleh. Jelaskan. Allah beri pada antum itu sudah kadar masing-masing. Kalau antum tidak berbakat, tidak punya untuk itu, jangan memaksakan diri. Itu yang dimaksud. Kalau antum memaksakan diri, berarti antum sama dengan telah mengambil Al-Quran sebagai suruh. Karena yang dimaksud itu bukan memperindahnya saja, tapi bagaimana nilai-nilai Al-Quran itu nyata. Seperti Aisyah katakan, bahwa Al-Quran Rasul itu akhlaknya adalah Al-Quran. Itu yang lebih penting, jangan karena apalagi. Orang sekalian sudah hampir 6.30, jadi anak sudahi. Ya, yang lainnya belum anak sampaikan. Mungkin ada waktu yang lain perlu. Ya, kita harus sabar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala membukakan pintu hidayah untuk kita sekalian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kefahaman kepada kita tentang Islam. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan istiqamah kepada kita sekalian sehingga kita dalam sisa hidup ini sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Demikian ana akhiri sampai di sini saja pagi hari ini. Bermanfaat. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum ya? Cukup, Ustaz. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.